Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya walaupun lagi di rumah aja. Perkenalkan, nama kakak Sally Apriliza, kakak dari jurusan D3 Gizi Poltekkes Palembang. Nah, di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik sekalian tentang makanan atau jajanan sehat dan yang tidak sehat. Langsung kita mulai aja ya. Kakak akan menjelaskan mengenai makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi di mana kita akan merasa kenyang, sehat, dan berenergi. Nah, nutrisi yang dimaksud itu antara lain karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Sekarang kita akan melihat apa aja sih jenis-jenis dari makanan sehat itu. Berikut ini adalah contoh kelompok makanan sehat. Makanan pokok sumber karbohidrat, ada nasi merah, ubi, roti, dan roti gandum. Selanjutnya, sumber protein hewani, seperti telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Lalu ada sumber protein nabati, kacang-kacangan, tempe, dan juga tahu. Lalu sayur-sayuran, sumber vitamin dan mineral. Contohnya ada wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, dan tomat. Sama seperti sayuran, buah-buahan juga mengandung vitamin dan mineral. Ada pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, dan mangga. Nah, sekarang kita akan membahas makanan atau jajanan yang tidak sehat. Nah, contohnya itu adalah jajanan-jajanan yang sering dijual di pinggir-pinggir jalan, yang pastinya akan terkena polusi dari kendaraan. Terus juga makanan yang sering dijual di depan sekolah adik-adik semua, yang pastinya kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Nah, contoh dari makanan tidak sehat itu apa aja? Ini adalah makanan yang biasanya kita konsumsi, seperti permen dan coklat, mie instan, makanan ringan, makanan gorengan, dan minuman soda. Itu semua adalah contoh dari makanan yang tidak sehat yang sering kita makan. Walaupun enak, tapi nggak seluruh makanan yang enak itu sehat untuk tubuh kita atau baik untuk tubuh kita adik-adik. Semuanya itu pasti mengandung zat-zat berbahaya untuk tubuh kita. Seperti apa? Seperti borak, seperti rodamin B, seperti formalin, yang pasti nggak bagus untuk tubuh kita. Kalau adik-adik semua masih suka jajan sembarangan, nanti bisa seperti teman Cita berikut ini loh. Yuk kita beli jajanan di luar. Gak terima kasih. Aku makan bekal yang dibuat ibuku saja. Dasar nggak gaul kamu. Pakai bawa makanan dari rumah. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Kamu kenapa, Olin? Kenapa perutmu tiba-tiba sakit? Aduh. Ada apa ini? Kenapa teman-temanmu pada sakit? Gak tahu, Pak. Tadi mereka baik-baik saja, tapi setelah makan jajanan, mereka jadi sakit kayak gini. Cita, ayo kita bawa teman-temanmu ke ruang UKS. Dan jangan lupa, bawa sisa jajanan yang dimakan temanmu untuk diteliti di puskesmas. Iya, Pak. Kalau begitu, kita periksa sisa makanan tersebut di mikroskop ya. Aku Teri, si bakteri jahat yang bisa membuat diare, mual, dan muntah. Aku Borax, tugasku membuat anak-anak muntah dan diare. Aku Mimin si Rodamin, tugasku adalah merusak ginjal. Aku Malin, si formalin.
Tugasku mengganggu saluran pencernaan, membuat muntah darah, kejang, kerusakan ginjal, dan gangguan bernapas. Aku tidak suka melihat anak-anak tertawa riang dan bermain dengan gembira. Aku suka mereka sakit. Iya bos, anak-anak tidak bisa belajar dan bermain lagi. Mereka akan menjadi anak-anak yang bodoh bos. Aku senang sekali misi kita berhasil. Banyak anak yang sakit. Kerja kalian bagus sekali. Ternyata penyebab pembuat sakit adalah bakteri dan zat berbahaya pada makanan jajanan yang tidak sehat seperti zat pengawet, pemanis, dan pewarna buatan. Lalu teman-teman Cita apakah akan sembuh, Bu Dokter? Iya, mereka akan sembuh dan sehat. Tetapi jangan lupa, beritahu mereka bahaya membeli jajanan sembarangan. Iya, Bu Dokter. Hai Cita. Hai. Aku sekarang bawa bekal makanan dari rumah loh. Oh, Aku sudah kapok jajan sembarangan. Maaf ya, kemarin aku mengolokmu karena tidak membeli jajanan di luar sekolah. nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita tidak jajan sembarangan yang membuat kita bisa sakit. Anak-anak sekarang pada membawa bekal makanan dari rumah. Wah, misi kita gagal untuk membuat anak-anak menjadi sakit dan tidak bisa bermain, bos. Kalau kita masih suka jajan sembarangan yang pastinya nggak terjamin kesehatan dan kebersihannya, kita bisa sakit perut seperti teman Cita tadi. Dan yang lebih parahnya lagi, nggak hanya sakit perut, kita juga bisa terkena kanker, gagal ginjal, dan bahkan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Karena adanya zat berbahaya dalam makanan tersebut, seperti pewarna, pemanis, dan juga pengawet. Sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari makanan maupun minuman yang mengandung salah satu dari zat berbahaya tersebut. Yang pertama, kalau makanan tersebut mengandung boraks, maka tekstur dari makanan tersebut akan terasa sangat kenyal dan juga nggak mudah rapuh. Lalu warnanya lebih mencolok dari warna asli makanan tersebut. Dan selanjutnya, aromanya lebih menyengat sehingga binatang seperti lalat pun gak akan mau menempel pada makanan tersebut. Yang kedua, kalau makanan atau minuman mengandung formalin, makanan tersebut gak akan basi ataupun gak akan rusak sampai 3 hari atau bahkan ada yang sampai berbulan-bulan makanan tersebut gak akan rusak. Lalu yang kedua, misalnya mie tersebut warnanya lebih mengkilap. Lalu juga mie tersebut gak lengket dan gak mudah putus. Nah, mie tersebut patut dicurigai pasti mengandung formalin. Lalu yang ketiga, bila makanan atau minuman mengandung rodamin B atau pewarna berbahaya, warna makanan dan minuman tersebut lebih cerah dan warnanya lebih kuat. Lalu juga ketika kita mengkonsumsinya, tenggorokan kita terasa gatal dan gak nyaman. Rasanya juga terasa lebih pahit. Kalau adik-adik menemukan makanan maupun minuman yang ciri-cirinya seperti yang kakak sebutkan tadi, sebaiknya ditinggalkan. Jangan dibeli, apalagi dimakan ya. Kakak juga akan memberikan tips agar kita lebih cermat dalam memilih makanan atau jajanan yang sehat dan bersih. Pertama, jangan beli makanan atau jajanan di mana lokasi penjualannya itu dekat dengan sumber pencemaran, misalnya di dekat tong sampah. Yang kedua, perhatikan juga kebersihan penjualnya. Lalu, perhatikan juga kebersihan alat-alat makan yang digunakan. Perhatikan juga minyak goreng yang digunakan. Apakah minyak gorengnya itu masih jernih atau malah sudah hitam? Kalau dia sudah hitam, berarti minyak goreng itu sudah digunakan berkali-kali dan itu tidak baik untuk kesehatan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Baik, sekarang kakak akan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah pertama, basahi kedua telapak tangan dengan air yang mengalir, lalu tambahkan dengan sabun secukupnya. Selanjutnya, usap kedua telapak tangan dengan arah yang bergantian seperti ini. Langkah kedua, usap kedua punggung tangan secara bergantian.
Langkah ketiga, usap dan gosok sela-sela jari secara bergantian. Langkah keempat, kuncikan kedua ujung jari seperti ini. Gosok. Langkah kelima, gosok dan usap kedua ibu jari seperti ini secara bergantian. Dan yang keenam, yang terakhir, gosokkan ujung jari ke telapak tangan secara bergantian seperti ini. Setelah itu, bilas dengan air yang mengalir dan keringkan dengan tisu maupun handuk. Penyuluhan yang dapat kakak sampaikan, semoga apa yang kakak sampaikan berguna dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan yang paling penting, jangan jajan sembarangan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.